Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak ininya? Kelihatan Pak. Oke deh. Kalau Kelihatan, begitu, Pak. saya cuma mau bahas ini sedikit. Jadi dia itu mirip dengan desain riset. Eh, 3 tahap juga ya. Desain pendahuluan, lalu ada namanya percobaan, ada analisis retrospek. Nah, desain pendahuluannya itu apa ya? Itu ini mengkaji ya literatur-literatur dari materi yang kita teliti itu. Saya kira itu mengkaji literatur. Bahkan bukan hanya mengkaji literatur ya, termasuk juga buku-buku yang digunakan siswa, guru. Nah, misalnya saja limit, minggu lalu kita bahas limit. Lalu tahap kedua itu namanya mendesain rencana lintasan belajar atau yang biasa disebut dengan hypothetical learning trajectory. Jadi kalau orang belajar limit itu kira-kira lintasannya berapa ya? Berapa ke sana itu? Berapa tahap sih? Trajektori itu kan kayak trayek. Misalnya kita mau ke Rawamangun, kalau mengikuti busway itu singgah di mana aja ya? Singgah di mana aja sampai tujuan. Jadi dari teori itu limit itu diturunkan kira-kira dia punya lintasan itu seperti apa. Tahapannya ya, belajar limit itu berapa tahap sih dan bagaimana lintasannya. Nah, saya kira itu yang pertama kali dia mengkaji dulu teori-teori hasil penelitian dari tentang limit itu. Dan yang kedua memang mendesain, bikin ininya nih, lintasannya kira-kira. Nanti kalau Ibu ini masuk, Anda bertanya karena risetnya dia tentang matriks, tapi bikin juga lintasan. Nah, yang kedua itu ada namanya percobaan desain atau desain apa ya? Itu ada 2 isinya. Pertama, percobaan rintisan, yang kedua percobaan ngajar memang. Jadi rintisan itu sering disebut dengan eksperimental, menguji pikiran kita itu ya tentang lintasan tadi. Ini kira-kira ini. Penyesuaian rencana lintasan belajar dengan materi yang kita ajarkan dengan apalah. Ya, jadi rintisan. Jadi kira-kira ini bikin RPP, bikin apa untuk mencoba ini. Pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kira-kira gitu. Saya kira itu. Dan ada yang kedua namanya percobaan pengajaran. Betul-betul mengajar ya kalau ini. Melalui tahap menelusuri pengetahuan awalnya siswa. Ya, menelusuri pengetahuan awalnya, terus pengumpulan data untuk mendukung penyesuaian rencana lintasan belajar. Jadi data tadi, kalau lintasan belajarnya begini, kita ngajar gimana ya? Data-datanya ada nggak itu di lapangan? Saya kira 2 itu jadi percobaannya sebenarnya intervensi kalau di PTK. Tapi intervensinya itu 2, memang ada intervensi rintisan, tapi itu di dalam buku aslinya sih namanya eksperimental, menguji itu logika itunya. Untuk tapi mengumpulkan data juga. Kalau di sini memang pelaksanaan pengajaran ini untuk menguji tadi. Nah, yang tahap terakhir itu adalah analisis retrospek namanya. Jadi mencoba menyandingkan antara pertanyaan penelitian dengan data yang kita kumpulkan. Nah, lalu merevisi ya coba ya. HLT yang digunakan dalam analisis retrospek merupakan petunjuk dalam menjawab pertanyaan penelitian. Produk akhir dari analisis retrospek adalah ini loh, menemukan suatu local instruction theory. Ya, maksudnya Permisi Pak, ya. enggak, yang kelihatan hanya folder aja Pak, enggak kelihatan. Waduh, gimana ya? Ini kelihatan sih di sini. Ya, kira-kira 3 itu ya, desain pendahuluan, percobaan atau apa gitu. Atau saya keluar dulu ini. Ini memang bukan PPT sih dia pakai ini. Ada nggak di sini? Tulisannya Paruli. Nah, ini salah satu tokonya, toko muda kita Paruli gitu. Tapi penelitiannya dia
Mana desainnya ya? Coba saya lihat. Saya ada bimbingan juga satu, mahasiswa S1 ini. Pakai desain riset. Ada 2 model sih desain riset itu. Ini tadi pakai PPT apa ini? Suka menghilang. Makalah. Coba makalahnya Pak Ruli itu ada. Ini tulisannya ini sangat produktif, masih muda banget tulisan ininya banyak sekali. Mana metodologinya? Jadi dia itu penelitiannya berbasis paper ya. Tidak kelihatan ini. Ya saya kira itu nanti kita ini sudah jadi jurnal jadi tidak bisa diambil ini. Nah kira-kira ini nih lintas mana tadi? Tadi itu 3 tahap ya. Duh, di mana nih saya? Ya saya kira itu ya 3 tahap itu. Oke saya kira itu apakah ibu itu udah bergabung ya? Coba kita lihat. Stop sharing. Ya, jadi 3 tahap tadi itu pendahuluan. Jadi dia baca teori dulu sih kalau dia ya teori lalu menyusun tahap selanjutnya menyusun rancangan. Ini yang kita sebut dengan ya saya kira itu preliminary design namanya ya, desain preliminary. Ini kelihatan nggak? Ini kelihatan ya? Nah, saya kira pada tahapan Belum, Pak. ini kan, nanti saya kirim deh tugasnya. Pada tahap pendahuluan itu peneliti mengimplementasikan ide awal tentang penggunaan model. Karena ini dia memang penelitiannya basis riset, materinya basis riset. Nah, mendesain lintasan cara mengkaji literatur, ya kan? Literatur teori. Jadi kalau nanti Anda limit melakukan observasi awal ke siswa. Diakhiri dengan mendesain namanya hypothetical learning trajectory. Nah itu pendahuluan itu ada outputnya, HLT namanya. Coba kita lihat gambar saya ada nggak? Ini nih yang disebut hypothetical itu. Nah, cari masalah. Kalau ini kan penelitian kira-kira begini ya, lintasannya. Karena dia risetnya kan tentang meneliti, cari masalah, kaji pustaka, hipotesis penelitian, ambil data, uji datanya, lalu simpulkan. Jadi penelitian itu hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kalau nanti Anda limit kira-kira gimana itu ya? Berapa tahap? Itu yang disebut dengan HLT. Kita menghipotesiskan bahwa orang belajar limit itu sekian langkah. Ya kalau kita baca tadi ini. Nah langkah kedua itu yang pertama itu pendahuluan produknya ini adalah, nah tahap eksperimen.
Pada tahap ini peneliti menguji cobakan aktivitas pembelajaran yang telah didesain di tahap preliminary. Jadi tadi ini setelah buat lintasan begini kita mendesain ininya pembelajarannya, mungkin RPP, LKS. Ya, saya kira itu. Nah, mana-mana. Proses pembelajaran dimulai dengan mencari literatur, membuat instrumen apa segala ya. Itu yang disebut tahap 2 teaching experiment. Nah, yang terakhir proses pembelajaran. Proses pembelajaran dimulai dengan mencari masalah yang diteliti berdasarkan kajian literatur, hasil penelitian sebelum melakukan penelitian. Selanjutnya kajian literatur. Ya tadi ya. Nah, terakhir itu ini. Analisis retrospek. Nah, mungkin apakah tujuannya tercapai atau apa ya, ini dinilai begini. Coba-coba saya lihat lagi, ada satu di sini mana ya. Saya sebenarnya punya ininya ini. Nah ini, ada bukunya nanti saya kirim. Buku bahasa Inggrisnya banyak. Kok ini yang muncul ya? Ini nih. Nah, di halaman berapa itu? Teman-teman di USRI ini udah nulis satu buku. Saya cari dulu. Halaman 97. Nah ini ada pengertiannya gimana, model-modelnya seperti apa. Ini kelihatan ya? Kelihatan kan ini? Kelihatan, Pak. Nah, langkah-langkah itu memang banyak. Ada yang menurut Greve-Menyer atau Koch. Ini kita cari aja. Nah, ada 3 ini. Preferring atau preliminary research. Yang kedua eksperimen ya. Yang ketiga itu, nah ini kira-kira desainnya begini. Memikirkan, mengajar, memikirkan, ngajar, memikirkan, ngajar. Ada retrospek, 3 ini. Nah ini nih, ini ada yang lebih singkat. Jadi yang pertama itu preliminary research. Ini menurut Plum, analisis kebutuhan, kajian literatur, mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis untuk penelitian. Prototype type dia, tadi itu eksperimen talk-nya itu disebutnya dia ini. Bagaimana mengubah perencanaan sikliknya itu loh dibikin. Terus asesmen, kira-kira kalau dia begini nih caranya. Saya cari yang saya jelaskan tadi yang mana yang menurut. Kira-kira lebih pendek mana. Waduh, ngeheng ini. Top validation. Ya, ini yang lebih bagus. Jadi menurut Becker, tahap preparation dan design. Pada tahap ini, HLT dirancang, hypothetical learning trajectory, dirancang untuk membimbing proses perancangan bahan pembelajaran yang akan dikembangkan dan diadaptasi. Nah, konfrontasi antara pemikiran umum dengan kegiatan konkret seiring mengarah kepada HLT. Jadi HLT itu dirancang selama tahap tadi di awal ya. Tahap eksperimen selama mengajar sebenarnya, tapi ada 2 tadi ya. Membimbing guideline untuk guru dan meneliti. Dan yang terakhir itu ini retrospek. Berperan sebagai petunjuk untuk menentukan fokus analisis. Nah saya kira ini aja. Dari produknya itu sebenarnya desain aja. Desain pembelajaran mirip dengan DDR kemarin. Desain yang dianggap oke. Nah formatnya itu mana ya?
Ini kira-kira ya, penelitiannya itu sampul, latar belakang sama aja. Nah ini nih, bab metodologi itu ada subjek, ada hypothetical learning trajectory, ada local interaction theory. Lokal itu maksudnya bagian dari lintasan yang unik yang kita anggap jadi lokal. Sudah ini mirip aja risetnya, 5 bab, judul ya. Ini nanti saya kirim ini. Karena mahasiswa S1 saya di UIN itu saya kasih contoh ini dan hanya satu orang sih yang meneliti itu. Ya ya saya kira itu kita coba lihat Pak Ibu itu udah bergabung. Ibu Nur namanya. Aduh, belum. Wah, masih persiapan nih. Ya, kita coba aja. Atau saya ke mahasiswa saya mana ini? Ada sih. Nisa Anugerah Ilahi mana? Nah ini tesisnya 2018. Jadi ini etno ya, etnomatematik, tapi metodologinya kalau nggak salah dia pakai itu. Nah ini preliminary research. Jadi tahapannya ini kan, dia board game. Jadi mahasiswa ini bikin board game berbasis etno di setiap provinsi di Indonesia ya. Tahapan ini menganalisis konteks masalah dan kerangka pengembangan desain. Kegiatan dilakukan pada tahap ini adalah studi literatur tadi ya, menganalisis masalah, analisis board game, analisis materi ya, semua, dan analisis kerangka desain pengembangan. Saya kira itu lalu bikin board gamenya, bikin gamenya. Nah, ada prototyping ya, tapi ini model 2 memang ini ya, kan 2 model itu. Satu untuk pengembangan instrumen, satu untuk pembelajaran. Kita coba ya, teorinya ada nggak? Ya, diambil model 2 dia ya, ini kalau kita lihat bahwa ada 2 tuh desain yang pertama itu menurut Niven. Kalau tidak salah anak ini ngambil untuk pengembangan instrumen dia, bukan pembelajaran, tapi juga tipe dari desain riset. Harusnya ada penjelasan di sini. Ini etnonya.
Ya tadi, ini sama aja, 3 tahap kalau nggak salah. Mana ibunya ya, apakah sudah bergabung? Ya, saya kira itu teman-teman coba nanti dipelajari ya desain riset itu. Tapi ini mahasiswa apa nama Ibu sudah selesai S2-nya di situ. Itu tesisnya tentang itu. Saya minta sih dia mungkin bisa share saudara nanti. Tapi ibunya belum bergabung nih. Saya kebetulan masih di luar kota, saya lagi di Jogja. Lagi ada kegiatan. Ya Pak. Ya, ibunya belum. Coba lah. Filenya udah dikirim Pak. Belum, nanti saya Belum. kirim. Atau gimana, mau ada satu orang yang presentasi di situ boleh juga. Nah, saya off kalau satu jurnal, ada nggak? Satu jurnal aja, satu artikel maksud saya. Coba presentasi satu artikel dulu. Kita lihat ada nggak yang sudah memasukkan. Halo? Silakan, kalau ada yang mau present. Ya, baik. Ya Pak, saya Ya, coba coba satu. ya, Pak. Saya coba. Pak, Oh, siapa? Pak Eka atau siapa? Silakan aja. Ya udah Pak Bu. Arifin. Bu Ika. Ya, silakan. Pak Arifin atau saya? Terserah Bapak. Ya, mana aja siapa saja, silakan. Silakan aja ya. Ya, baik, Pak. Izin share screen ya, Bapak. Ya. Ini Ya, untuk tabel matriks dari review artikelnya, Bapak. Artikel yang pertama dulu. Untuk nama jurnalnya di sini Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology Education, terbitan tahun 2021. Kemudian ada nama penelitinya. Penelitinya itu berasal dari United Arab Emirates. Dua-duanya pun sama. Nah, kemudian untuk judul dari artikel tersebut adalah Does blended learning improve the academic assessment of undergraduate student in the mathematics course? Apakah blended learning ini meningkatkan prestasi akademik mahasiswa S1 pada mata kuliah matematika? Ini merupakan studi kasus di perguruan tinggi. Kemudian, masalah penelitian yang muncul di artikel tersebut yaitu teknologi menjadi salah satu metode pendidikan yang penting karena terkait dengan proses pembelajaran dan pengajaran, kurikulum pendidikan, dan penilaian sistem pendidikan. Banyak temuan penelitian yang menunjukkan bahwa blended learning yang disempurnakan itu semakin berkembang dan dapat meningkatkan pedagogi serta menghasilkan pergeseran paradigma yang mendasar dalam proses belajar mengajar. Itu masalah penelitian yang ditemui di artikel. Kemudian untuk variabelnya di dalam artikel tersebut ada dua, yakni blended learning dengan academic achievement. Sedangkan kerangka teorinya di dalam artikel tersebut, yang pertama itu pembahasan tentang topik pembelajaran mata kuliah matematika yang diteliti dengan kodenya MTH 121, itu ada beberapa materi, dimulai dari materi limit fungsi dan teori limit, kemudian limit tahingga dan kontinuitas, sampai materi ke-10 yaitu tentang fungsi transcendental.
Kemudian topik pembahasan yang kedua, di sini ada definisi blended learning yang digunakan. Nah, definisi blended learning yang digunakan dalam artikel tersebut adalah mengacu pada pendapatnya Francis dan Shannon tahun 2013, kemudian Camp 2013, bahwa blended learning sebagai pembelajaran yang mengintegrasikan manfaat pembelajaran yang dipimpin oleh guru secara konvensional dan keunggulan teknologi informasi atau TI. Untuk pengembangan program pendidikan yang mencakup konten mata pelajaran ilmiah yang disiapkan, kemudian ada web yang berbasis instruksi, kemudian ada lokakarya, di situ juga ada konferensi dan sesi langsung dengan guru di web. Kemudian yang ketiga dibahas juga tentang model dari blended learning, karena blended learning itu terdiri dari beberapa model, sedangkan di artikel tersebut dibahas model blended learning itu ada 6, yaitu ada face-to-face driver model, station rotation model, online driver model, kemudian ada self-blend model, ada the flex model, dan ada online lab model. Sedangkan pertanyaan penelitiannya atau hipotesisnya dari artikel tersebut, yang pertama, apakah ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata mahasiswa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada post-test yang berfokusnya pada topik pembelajaran matematika yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua, pertanyaan penelitian yang kedua adalah apakah prestasi akademik mahasiswa kelompok eksperimen berbeda-beda menurut jenis kelaminnya, IPK mahasiswanya, dan keterampilan komputernya. Kemudian metode, desain, prosedur, dan teknik analisis yang digunakan dalam artikel tersebut. Pertama, untuk subjek penelitian dari artikel, partisipan dalam artikel tersebut yakni 196 mahasiswa program sarjana Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi di Universitas Asman yang terdaftar pada mata kuliah matematika yang merupakan mata kuliah wajib. Kemudian mereka itu dibagi menjadi kelompok eksperimen terdiri dari 99 mahasiswa dan kelompok kontrolnya terdiri dari 97 mahasiswa. Untuk metode penelitian yang digunakan, yakni pendekatan penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen. Adapun untuk instrumen penelitiannya, instrumen yang digunakan dalam penelitian yakni instrumen tes yang terdiri dari 2, yaitu ada pre-test dan juga ada post-testnya. Kemudian metode pengolahan statistik yang digunakan yakni analisis deskriptif, yakni perhitungan frekuensi, kemudian ada perhitungan nilai rata-rata, dan ada standar deviasi, termasuk di situ ada uji sampel independent test. Selain itu juga digunakan ANOVA dan uji SAFE untuk satu arah. Ya, ini untuk populasi, sampel, dan responden penelitian tadi ya. Partisipan dalam penelitian itu adalah mahasiswa sarjana 196, tadi di atas sudah dijelaskan. Untuk kelompok kontrolnya diambil 97 mahasiswa, kelompok eksperimennya diambil 99 mahasiswa. Kemudian untuk instrumen penelitiannya, tadi instrumen penelitian kan yang digunakan adalah instrumen tes, yaitu berupa ujian prestasi post-test dan ujian prestasi pre-test, di mana instrumen tes ini yang digunakan itu ternyata 20 soal bentuknya adalah pilihan ganda. Nah, tes ini dilakukan uji validitas dan reliabilitas tes menggunakan teknik product moment person, di mana nilainya didapat, nilai korelasi yang didapat itu adalah 0,801. Nah, ini dianggap korelasinya itu sangat kuat. Kemudian untuk hasil penelitian yang pertama didapatkan bahwa rata-rata skor siswa pada kelompok eksperimen yang menggunakan blended learning ini 16,87 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata skor 12,74 untuk siswa kelompok kontrol yang pembelajarannya menggunakan konvensional. Sedangkan prestasi belajar siswa kelompok eksperimen yang dibelajarkan dengan pembelajaran blended learning
dinyatakan lebih baik daripada siswa kelompok kontrol yang pembelajarannya melalui pembelajaran konvensional. Berarti hal ini menunjukkan bahwa penggunaan blended learning berdampak positif pada prestasi akademik siswa kelompok eksperimen melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang topik mata kuliah matematika yang mereka pelajari. Kemudian yang kedua, ditemukan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam prestasi akademik siswa kelompok eksperimen menurut variabel evaluasi akademik atau kita sebutnya IPK. Kemudian temuan yang ketiga, ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam prestasi akademik menurut variabel keterampilan komputer. Kemudian temuan yang keempat, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam prestasi akademik dilihat atau menurut jenis kelamin atau gendernya. Jadi dari artikel ini, bahwa jenis kelamin ini tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap prestasi akademik. Kesimpulan dari artikel ini yang pertama adalah berdasarkan temuan dalam penelitian ini diketahui bahwa blended learning ini memiliki dampak positif pada peningkatan prestasi akademik mahasiswa dalam topik mata kuliah matematika. Kemudian perbedaan statistik antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa kelompok eksperimen ini mencapai hasil yang lebih baik daripada kelompok kontrol. Variabel IPK dan variabel keterampilan komputer ternyata secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswanya. Sedangkan variabel jenis kelamin atau gender secara signifikan tidak berpengaruh terhadap prestasi akademik. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah penelitian ini menunjukkan kalau blended learning ini dapat memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar secara mandiri, yang memperluas pembelajaran dan pengetahuan mereka dalam konten kursus, seperti meningkatkan pengetahuan mereka tentang topik kursus matematika di luar pengetahuan yang mereka dapat atau peroleh di kelas secara konvensional. Kurang lebih untuk review artikel pertama saya itu, Pak. Ya, saya kira ini cukup bagus, berarti nanti 4 lagi ya, ada 4 lagi kan, 5 ya? Iya, Bapak. Iya. Nah, nanti itu Ika, Iya, Pak. ini kan baru nangkap isunya, nanti dirangkum tuh yang 5 itu jadi satu topik. Oh, baik. Topik mungkin sekitar 4 halaman nanti merangkum. Tapi ini sudah data kita ini kita udah bisa nilai nanti. Saya kira udah cukup bagus Ika punya ini sudah lengkap sekali ya. Nah, mungkin yang 4 lagi itu. Saya kira itu terima kasih udah presentasi dan Baik, Pak. kita seperti yang saya katakan tadi ada sudah mungkin tolong dijadikan co-host ini Ibu Nur, siapa yang hostnya di sini? Ibu Nurlela. Tolong Pak, siapa namanya? Pak, ya, Oh, Pak. ada ya ini Ibu Nurlela. Nurlela tolong deh. Sudah, Pak. Ya, selamat datang Bu Nurlela. Saya mungkin perkenalkan Ibu ini alumni ya S2 UHK yang salah satu risetnya itu desain riset. Nah, memang di mata kuliah sekarang ini kita udah membahas ya model-model penelitian yang menjadi isu terkini juga itu sebenarnya termasuk desain riset. Ya lalu kita udah bahas single subject, didactical design research, terus ada meta analisis ya. Nah, saya kira juga ini menarik karena Ibu Nurlela ini akan membahas satu isu penelitian yang dikembangkan di Belanda, yaitu desain riset. Yang saya mohon saudara-saudara di sini bisa menginspirasi membuat riset seperti itu. Karena risetnya berbasis materi, jadi bisa diperluas model riset ini kepada materi-materi matematika yang lain. Saya kira itu dan mungkin kita minta kesediaan dan waktu dari Bu Nurlela untuk mempresentasikan ya hasil risetnya dan saya mohon kelas ini nanti berinteraksi, mungkin nanya bagaimana caranya atau apa. Karena ini memang baru pertama ya Bu Nurlela itu satu-satunya mahasiswa kita yang meneliti desain itu. Saya kira belum ada lagi. Yang ada itu ya penelitian yang biasa, yang eksperimen atau apa.
Oke, saya kira itu silakan Bu Nurlena, Bu Lela. Ya. Saya mungkin nanti setelah ibunya bergabung, saya mohon izin keluar ya. Silakan, silakan Bu. Oh. Ya, Ya, Pak. ya, makasih. Silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada host yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Nurlela Rahmawati, angkatan pertama di S2 UHAMKA, dan memang saya juga termasuk yang baru dapat metode ini baru pas penelitian S2 ditawarkan oleh pembimbing 1 yaitu Pak Yopi. Pak Yopi sekarang udah di UNY. Ibu, ini ada metode baru gitu kan, ada metode baru desain research. Nah, kalau misalnya Ibu berkenan gabung dengan kami, jadi kemarin itu masuk ke tim hibah, jadi pokoknya tentang desain research. Nah, nanti beberapa mahasiswa itu ambil materinya. Kemarin itu ada 2 orang, saya di SMA, satu lagi di SD di Jakarta. Langsung saja saya share screen ya. Yes. Saya mute dulu. Sudah terlihat? Belum, Bu. Mana ini? Mana? Ika sudah keluar tadi ya dari ini, Ika. Masih, Pak. Maksud saya udah ini stop sharingnya udah. Sudah Bapak, saya sudah stop share. Oke. Aku nggak mau. Stop. Kenapa nggak mau? Sebentar. Bentar, ini kenapa nggak mau? Bisa dibantu nggak Pak Muhammad ininya? Bisa Pak, bisa saya share kalau ada filenya. Bisa di sini Bu Nurlena, mungkin di-share ke sini. Di chat ya. Masukkan ke chat itunya, PPT-nya. Nanti Pak Muhammad yang presentasi. Ibu tinggal bicara berarti Pak masukkan ke chat, biasanya bisa ya. Bisa Pak. Oh, linknya ya di Ya, chat. masukkan ke chat aja. Nanti Pak siapa namanya ini Pak Muhammad ya. Nanti Iya Pak. Anda yang present, ibunya yang ini.
Sebentar Pak, ini kan maaf. Saya ini coba tadi kan mau ini tapi ternyata nggak mau kebuka. Mohon maaf sekali. WA bisa juga. Kirim aja ke WA saya. Nanti saya. Oh iya Pak, iya Pak. Kirim WA aja katanya. Oh iya. WA-nya mana tadi? Saya ganti device dulu ya, mohon maaf. Ya. Oh boleh, yang lain dulu Pak, yang bicara nanti saya gabung lagi. Iya. Mohon maaf. Saya out dulu ya. Boleh nanya Pak? Ya, silakan Pak. Silakan aja. Ini terkait dengan pembahasan Bapak sebelumnya, saya tertariknya di meta analisis. Nah, untuk di pengajuan di WAHMK itu, apakah pengajuan dosen pembimbing itu harus langsung ditentukan misalnya Bapak yang menguasai meta analisis atau bagaimana Pak? Mungkin mengajukan Pak, minta request saja. Minta siapa. Tapi harus ada alasan, misalnya Bapak kasih lihat riset-riset saya. Riset-riset meta saya, Pak. Saya pernah meriset meta itu. Oh iya. Ya, kan biasanya gitu ya, kalau bisa nggak saya minta itu. Karena itu berpengaruh terhadap kecepatan penyelesaian. Kalau ya nanti ya ini contoh ibu itu tadi kan saya bareng dengan Pak itu ya, Pak Yopi. Saya enggak salah pembimbing 2 itu di Pak Yopi situ. Yang Ibu Nurlena itu. Kenapa enggak bisa sharing tadi anunya ya? Saya juga kebetulan enggak punya ininya. Silakan aja diajukan gitu ke Pak itu. Mungkin ngajuin banyak nama, 3 atau berapa, nanti kaprodinya yang pilih. Atau minta langsung ke saya. Bahwa ini dibuat, tema ini dibuat dari kuliah atau muncul dari kuliah. Nah, kuliahnya kita isu-isu mutakhir ini. Kok enggak bisa muncul ibunya itu ya? Saya juga nggak simpan ininya. PPT-nya biasanya mahasiswa itu kirim ke kita. Mau tanya juga Pak. Ya silakan Pak. Itu saya kemarin ada satu jurnal. Jurnalnya itu penelitian. Ternyata review buku Pak. Apa dilanjutkan atau cari lagi yang apa lain? Itu? Judulnya apa itu Pak Bapak? Judulnya We Reason and We Prove for All Mathematic Building. Ya, itu bicara apa maksud saya? Iya, tentang ini Pak. Critical thinking juga sih. Enggak masalah kali. Enggak masalah ya. Harusnya kalau di jurnal, critical thinking kan banyak di jurnal. Hunting dulu ke jurnal lalu ke buku. Iya, itu review buku dia. Enggak masalah Pak ya? Tapi review buku kan ada Scopus Pak. Ada Scopus itu, review buku itu sama dengan jurnal. Oh, sama juga jurnal.
Iya. Yang penting itu reviewnya ke situ, ke buku itu. Cuma saya agak sulit cari entah metodenya atau apanya ya. Jadi Kan beberapa di sini kita bicara tema, tidak bicara ya, apa yang Bapak mau angkat. Kayak ya, Ika ya. tadi itu kan dia tertarik mengangkat blendednya, Pak. Satu tema aja, jangan terlalu banyak. Bapak nanti nggak bisa uraikan itu. Yang bikin sakit kepala nanti itu kan 5 jurnal itu harus dirangkum menjadi satu tema yang unik. Nah, sebagai calon untuk diajukan. Bagaimana menarasikan itu menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Bukan masing-masing tuh. Ya. Atau dibahas, satu lagi dibahas, itu dirangkum jadi satu, bisa nggak? Ya, silakan Bu. Ini belum bisa ya ini sharing. Nggak bisa. Ya, ini udah bisa. Ya, saya kira gitu ya. Silakan Bu. Nah, mungkin suara nih. Suaranya masih di mute. Ya. Ya, mohon maaf tadi ada kendala teknis, ganti device dulu. Sudah tampil? Ya. Sudah. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Sudah. Ini yang saya kemarin tesis tentang desain pembelajaran matematika realistik untuk membangun konsep operasi perkalian matriks pada siswa kelas 11. Jadi kemarin itu karena saya ngajar kelas 11, kemudian pas banget awal ajaran, sebenarnya dimajukan, materi dimajukan. Jadi materi awal itu program linear, tapi karena saya sudah susur segala macam tentang matriks, jadi ada kelas nanti ya untuk dijelasin lagi, ada kelas yang digunakan sebagai ininya. Nah, kenapa saya ambil tentang konsep matriks? Nah, kemarin itu setahun sebelumnya mereka tuh tidak bisa menggunakan konsep matriks itu dalam penyelesaian masalah nyata, karena kan biasanya yang ditampilkan di buku pelajaran itu langsung ke matriks seperti ini, penjumlahan matriks, perkalian matriks, dan segala macamnya. Tapi anak itu belum tahu apa sih sebenarnya manfaatnya matriks itu, padahal banyak sekali sebenarnya secara tidak sadar konsep matriks itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi mereka hanya biasa mengerjakan soal-soal rutin, tapi nggak tahu manfaatnya seperti apa. Kemudian ulangan juga, terutama nanti yang pasti perkalian matriks itu masih banyak yang di bawah KKM. Ini tadi juga guru juga sudah dibahas sekilas tentang bukunya. Nah, pendekatan yang digunakan pembelajaran matematika realistik, jadi nanti anak tahu manfaatnya seperti apa. Mungkin ini nggak usah, lewat aja. Nah, ini desain research. Desain research itu metode penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan lokal instructional theory. Ya, nanti ada yang nanti bekerja sama dengan peneliti dan tenaga pendidik, ada juga nanti memang gurunya yang mengembangkannya itu. Kemudian penelitiannya juga bertujuan untuk mengembangkan urutan kegiatan dan memahami sebuah pemahaman empiris tentang bagaimana suatu pembelajaran bekerja. Ada lagi yang menjelaskan bahwa pembelajaran yang sistematis itu mulai dari merancang. Jadi memang yang idealnya seperti ini ya. Jadi kita rancang dulu seperti apa, kemudian dikembangkan dan dievaluasi. Jadi sebenarnya ada yang mirip dengan PTK-nya, DDR-nya juga ada karena dia bersiklus terus sebenarnya, pengembangan terus-menerus ya. Nanti tentang proses pembelajarannya, lingkungan belajarnya, bahan ajarnya, produk pembelajarannya, dan bagaimana sistem pembelajarannya. Nah, dikhususkan untuk desain research ini, intinya ini 3. Jadi ada desain pendahuluan, atau disebut juga preliminary design. Nah, ini kita pas di awal itu biasa studi literatur, kemudian mengembangkan, nanti ada istilahnya HLT, Hypothetical Learning Trajectory. Nah, setelah dikembangkan HLT-nya, nanti ada yang kedua yaitu tentang percobaan pengajaran. Jadi nanti ada kelas percobaannya. Kemudian nanti sesudahnya sebelum di percobaan pengajaran, di sini itu ada kelas untuk kayak kelas uji coba lah ya.
apakah perlu direvisi lagi yang HLT tersebut atau learning trajectory itu. Nanti kalau sudah matang, sudah ada perbaikan-perbaikan, nah kita cobakan di kelasnya. Nah, tapi tetap ketika di percobaan di kelas pun, nanti kalau misalnya memang bisa berlanjut lagi, ada yang memang harus dievaluasi, ya sebenarnya ada tahap lagi gitu. Jadi terus bersiklus. Nanti baru terakhir dianalisis secara retrospektif. Jadi studi literatur ini kalau teorinya seperti ini, ternyata kenyataannya yang terjadi seperti ini bagaimana gitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan secara sekilas. Di desainnya mencari literatur, kemudian memilih 2 kelas itu 1 kelas yang sebagai uji coba, 1 kelasnya nanti yang digunakan sebagai kelas untuk teaching eksperimen, kemudian ini mendesain HLT, Hypothetical Learning Trajectory. Kemudian percobaan kita himpun datanya observasi kelas, jadi nanti bagaimana ketika pembelajaran itu, kemudian dari hasil dari pembelajaran itu kita ambil beberapa siswa, kita wawancara, kita juga ada catatan lapangan, dan ini hasil kerja siswanya dari yang LAS-nya, lembar aktivitas siswa yang sudah dilakukan. Kemudian setelah selesai kita analisis, nah analisisnya seperti apa? Nah ini tadi analisis data yang dihimpunnya selama pembelajaran antara HLT yang sudah dibuat dengan pembelajaran yang dilakukan, apakah ada perbedaan? Nah, kalau misalnya itu nanti kira-kira nanti dikembangkan lagi, dievaluasi lagi seperti biar supaya hasilnya nanti hasil akhirnya itu didapatkan learning trajectory yang bisa digunakan lebih bagus lagi. Ini tadi udah sekilas, ada pengamatan kelas, hasil kerja siswanya, ada wawancaranya, ada pretest dan posttest. Nah, dari hasil yang pretest kemarin itu ketika dilakukan preliminary teaching, ini dari udah 2 tahun yang lalu ya, semester awal semester 1, semester ganjil, diikuti oleh 33 siswa. Nah, karena memang ini materi berlanjut, jadi kan memang anak belum mempelajari materi itu, skor tertingginya hanya 45, skor terendahnya 6. Jadi memang hampir belum bisa menjawab soalnya, apalagi soal yang ditampilkan memang soal cerita. Nah, soal biasa aja kadang-kadang anak belum paham, apalagi soal yang berupa soal cerita. Kemudian dari hasil pretest disimpulkan bahwa memang anak belum mempunyai pemahaman tentang konsep matriks, ya. Jadi memang belum ada, apalagi nah ini tadi tidak terbiasa diberi permasalahan kontekstual. Nah ini HLT-nya, learning trajectory, secara ininya ya, secara simpelnya. Jadi yang pertama itu tentang konteks, karena ini urutan-urutannya ya, urutan-urutan dalam pemodelan kan tadi kan ambilnya RME, Realistic Mathematics Education, bahwa urutannya seperti ini. Jadi dari sebuah konteks, bagaimana nanti model of-nya, bagaimana model for-nya, kemudian baru ke model formal. Konteksnya kemarin itu diambil tentang kesukaan atau hobi. Dari konteks kesukaan hobi ini, dari soal cerita, anak disuruh membuat sebelum matriks tabel dulu, buat tabel. Nah dari tabel kemudian bagaimana menyusun matriksnya. Nah ini model of-nya dari menyusun matriks dari konteks ke tabel. Kemudian yang model for-nya ini udah mulai ke ada penjumlahan, pengurangan matriks ya, dari soal cerita kita buat matriksnya seperti apa. Kemudian anak membuat kesimpulan bagaimana cara menjumlahkan atau mengurangi. Nah, yang udah model formalnya udah ke tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi tidak dijelaskan dulu bagaimana cara perkalian matriks, tapi dari soal cerita itu anak nanti digiring lah, kayak macam digiring lah, dikasih soal yang masuk ke materi perkalian matriks gitu. Nah, perkalian matriksnya ini nanti sebagai penjumlahan berulang. Kemudian kalau ini link-link yang sudah
link YouTube waktu pembelajarannya. Nah, ini hasil post-testnya. Secara umum, siswa sudah dapat menyelesaikan soal protes, tapi ada pada soal 5, siswa ada yang nggak teliti, ini tidak pada perhitungannya ya, tapi secara konsepnya anak sudah mengerti. Ya, soalnya yang disajikan berupa persentase, tapi anak tidak mengerjakan secara persentase. Hambatan yang terjadi saat pretest bisa berkurang, bahkan secara umum konsepnya sudah paham tentang perkalian matriks. Jadi memang digiring ke hasil akhirnya itu kita sampai ke operasi perkalian matriks. Jadi konsep matriksnya, kemudian jenis-jenis matriks segala macam, kesamaan dua matriks, penjumlahan, pengurangan, sampai ke ini terakhir tentang konsep perkalian matriks. Nah, ini hasil analisis retrospektifnya. Pertanyaan pertama, bagaimana peranan masalah kontekstual mendukung pembelajaran matematika realistik untuk membangun konsep operasi perkalian matriks pada siswa kelas 11 MIPA? Bahwa ternyata model kontekstual yang disajikan dari masalah informal dalam penelitian ini memiliki peranan yang penting sebagai starting point atau pengetahuan awal yang menopang pemikiran siswa dalam memahami konsep matriks. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa pertama konteksnya itu tentang hobi, kesukaan. Kemudian yang kedua, bagaimana lintasan belajar dalam pembelajaran matematika realistik pada konsep perkalian matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dapat berkembang dari model informal ke model formal. Lintasannya ada 4 tahap, yang tadi konteks, yang pertama tentang kesukaan hobi, ditampilkan masalah kontekstual yang mempresentasikan matriks, ini ya. Jadi yang pertama tentang ada soal cerita tentang harga tiket. Nah, ini dari soal cerita ini sebelum ke matriks baru pertanyaan-pertanyaan yang biasa, ada berapa kota, ada berapa maskapai. Nah, nanti dari sini anak diminta buat tabelnya. Nah, ini model of-nya, menyusun matriks yang dari soal cerita tadi ya. Menyusun matriks, definisi matriks, ordo matriks, jenis matriks. Nah, tadi yang dari soal cerita ini awalnya diminta bikin tabel dulu. Dibikin tabel, ini bikin tabel. Nah, jadi anak boleh silakan bentuk tabelnya tidak ditentukan oleh kita. Jadi ternyata muncul ada 2 alternatif jawaban. Tapi kalau yang ini saya ada kasih komentar, kalau seperti ini nanti tidak bisa dibandingkan, karena kan ini Padang, ini masing-masing. Kalau ini kan kelihatan antara Padang, Citilink sekian, ini sekian, jadi terlihat perbedaannya, perbandingannya. Ini juga sama, terlihat perbandingannya. Tapi kalau disusun seperti ini, tidak terlihat perbedaan atau tidak dapat membandingkan. Kemudian ada lagi soal cerita yang lain, tentang jarak, ini jarak berapa kota. Nah, dari tabel ini setelah anak mau mengisi tabel, diminta menyusun dalam bentuk matriks. Jadi saya tidak menampilkan contoh matriks seperti apa dulu, hanya kasih clue-nya saja bahwa kalau dari tabel ini keterangannya dihilangkan, kemudian diberi tanda kurung atau kurung siku, silakan bikin bagaimana bentuknya. Jadi anak coba, oh ternyata begini, gitu. Nah, ini secara tidak langsung nanti di akhirnya memang kita sama-sama menyimpulkan seperti apa matriks, gitu kan. Anak-anak mendefinisikan bagaimana matriks. Oh ternyata susunan bilangan dalam kurung siku atau kurung biasa, ada baris, ada kolom, itu adalah matriks yang bisa dibuat sebenarnya dari soal cerita, dari tabel-tabel seperti ini. Kayak misalnya kalian ke bandara, itu kan ada jadwal penerbangan. Itu secara tidak langsung kan sebenarnya bentuk matriks juga. Gitu. Nah, ini model for, simbol-simbol matematik sudah muncul, ada tambah, ada kurang. Ini sudah ada mulai ke simbol-simbolnya, bagaimana anak menjumlahkannya. Kemudian ada anak juga menyimpulkan bagaimana kalau A tambah B, kalau B tambah A, oh ternyata hasilnya sama, jadi anak menyimpulkan sendiri, ternyata ada sifat komutatif. Nah, ini model formal, perkalian matriks dengan skalar.
sebagai penjumlahan berulang. Jadi sama diberikan soal cerita, anak buat matriksnya, kemudian kalau misalnya dikali menjadi 2 kali lipat, seperti apa? Kalau misalnya ditambahkan A lagi seperti apa? Oh ternyata anak menyimpulkan bahwa 2 kali A itu sama dengan A tambah A. Seperti itu. Terus ini juga masih sama perkalian. Ini udah mulai perkalian 2 matriks. Mohon maaf kalau misalnya terlalu mepet-mepet ini. Ini nih. Jadi dari soal cerita ini nanti anak digiring untuk masuk ke perkalian matriks. Ini ada yang nggak telitinya di perhitungannya, tapi secara konsepnya mereka paham. Nah, kemudian terdapat 2 pembelajaran berbasis lokal yang dapat peneliti hasilkan bahwa pemahaman tentang matriks dimulai dari permasalahan konteks yang bersifat informal. Permasalahan kontekstual sebagai starting point tadi, sebagai awalannya, fenomena alam sebagai representasi dari matriks. Nah, kemudian anak kalau jika sudah bisa membuat tabel dari permasalahan kontekstual, maka hakikatnya anak sudah bisa menyusun matriks, menentukan ordonya, dan menyatakan jenis-jenis matriksnya. Ini kesimpulannya sudah bahwa model kontekstual dan pembelajaran matematika realistik dapat membangun konsep operasi perkalian matriks dimulai dari topik informal, penyajian masalah kontekstual tentang kesukaan atau hobi, ya sudah tadi dijelaskan secara sekilas. Yang keduanya lintasan pembelajaran konsep matriksnya. Yang pertama disajikan permasalahan kontekstual, yang kedua menyusun matriks dari konteks ke dalam representasi tabel pada model of, kemudian yang ketiganya melakukan penjumlahan dan pengurangan dan segala macamnya, sampai yang keempat menentukan perkalian skalar dengan matriks sebagai penjumlahan berulang, menentukan sifat-sifat perkalian skalar dengan matriks, menentukan syarat dan hasil perkalian 2 matriks. Ya, itu saja yang bisa saya share tentang penelitian yang sudah saya lakukan. Mungkin memang masih jarang sekali tentang desain research ini ya. Kalau yang di UHAMKA Pendas itu ada Bu Puri, itu yang awal-awal juga, yang karena timnya dengan Pak Yopi yang mengajarkan saya secara detail tentang yang HLT-nya itu, bagaimana membuat HLT-nya atau hypothetical learning trajectory-nya itu. Ya, barangkali ada yang mau didiskusikan atau dari pengalaman Ibu. Ya. Kira-kira kesulitannya apa, Bu, model desain ini, Bu? Kalau yang saya rasakan, kalau misalnya karena memang ini penelitiannya baru ya, kadang-kadang ini pas di hasil, terutama pas di hasil penelitian, ini udah sesuai belum sih? Nah, itu memperkirakan, mengira-ngiranya ininya yang, karena kan ini kan memang kualitatif ya, kalau kualitatif kan memang nggak bisa secara pasti ini sudah fix atau belum, karena kan masih terus berkembang lagi. Nah, kemarin itu memang masih belum yakin, Pak, ini kira-kira udah ini belum sih gitu. Nah, itu biasanya pas di hasil analisis retrospektifnya itu, Pak. Kemudian dibandingkan dengan teori-teorinya yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain, ini udah sesuai belum sih sebenarnya, itu sih sebenarnya. Khawatirnya kita melenceng, kita tadinya mau desain riset, padahal ternyata menurut orang ini bukan desain riset, ini sama aja kayak DDR atau apa yang itu ya, action research gitu kan, terlihatnya seperti itu. Itu sih mungkin. Masuk landasan teori-teorinya kira-kira mudah atau susah untuk didapat? Kalau teori ya udah mulai banyak, Pak. Kalau ini ya udah banyak, dan memang awal itu kan memang dari Belanda, tadi seperti Pak Kadir sampaikan bahwa memang awalnya itu dari RME-nya dari Belanda ya. Tapi desain risetnya itu memang banyak dikembangkan ya, karena yang tadi yang banyak peneliti-peneliti yang dari Belanda itu mulai dikembangkan. Nah, ada yang udah sekarang sih bukan hanya di Belanda, banyak juga gitu. Dan salah satu yang bikin buku dari orang Indonesia itu Pak Ruli. Pak Ruli itu dosen Ahmad Dahlan Jogja.
Itu saya salah satu referensinya dari beliau. Ada bukunya khusus desain research, pengantar desain research itu dari Pak Ruli. Dan Pak Ruli sangat banyak bikin jurnal tentang desain research. Dari tesisnya dia, dari disertasinya dia juga nyambung semua. Disertasinya juga tentang desain research. Dia dari SD, penelitian di SD juga pernah, penelitian dengan guru SMP pernah, dan sekarang karena dia di Ahmad Dahlan, penelitian mahasiswanya pun ada yang dikembangkan bareng-bareng dengan Pak Ruli itu tentang desain research itu. Jadi sekarang udah banyak, Pak. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Bapak. Bu mau nanya, Iya. langkah awal dalam Ibu melakukan desain research, nyari masalah, kemudian langsung ke kunci rumusan masalah, atau dari mana ke mana dulu? Iya, memang permasalahannya tadi apa nih? Ternyata kan saya ngalamin yang di matriks itu. Nah, kira-kira matriks yang ini bisa nggak kita buat yang HLT-nya? Ternyata kan memang bagaimana nih sampai kita bisa merancang. Nah, itu yang awalnya itu kan tadi kita udah punya permasalahannya di yang mau diteliti tentang matriks. Kemudian dari matriks ini kita desainnya itu tadi yang desain HLT-nya itu kita rancang nih awalnya seperti apa, kemudian tahapan-tahapan sampai anak bisa sampai ke yang perkalian seperti apa. Tadi yang namanya yang HLT itu, hypothetical learning trajectory-nya itu dibuat. Nanti kalau pas sudah pelaksanaannya sih, ya tinggal kita lihat dari referensi-referensi yang lain gitu. Berarti ini mirip PMRI, Bu? PMRI itu kan metode ininya, apa namanya ketika di pembelajarannya pakai kontekstual. Kontekstual kan dari PMRI atau RME ya, Realistic Mathematics Education. Cuman metode penelitiannya itu dengan design research gitu. Jadi pendekatan pembelajarannya dengan Realistic Mathematics Education kalau di Indonesia PMRI. Nah, tapi desain penelitiannya menggunakan design research. Oh. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ibu, kalau pola pikir kita ngebuat HLT, Mohon diulangi tadi kepotong ke mute. iya Bu, pola pikir kita untuk membuat HLT. Awalnya kan kita harus nanti dulu nih permasalahan nanti hasil akhirnya kita mau kemana. Kalau misalnya kemarin itu ada yang bahas kalau SD misalnya tentang pecahan gitu kan, tentang pecahan. Nah, tahapan-tahapan sampai kalau kira-kira misalnya penjumlahan sama pengurangan pecahan itu, jadi kita buat langkah per langkahnya itu. Tadi makanya ada yang namanya 3 langkah tadi, ada yang kita bikin preliminary design-nya, kemudian pelaksanaannya, dan yang analisisnya itu sih langkah intinya. Pokoknya kalau desain riset langkah intinya 3 tadi itu. Seperti itu. Untuk sampai 3 langkah itu butuh berapa waktu, Bu? Ya tergantung ini ya, tergantung orangnya. Yang lama memang di desainnya itu, ketika desain awalnya. Desain awalnya kemarin itu berapa bulan ya? Tapi pas pelaksanaannya kan memang harus sesuai waktu pembelajaran ya. Jadi yang lama di desainnya dari kan itu pelaksanaan Agustus. Saya mulai desain itu dari Februari atau Maret gitu ya. Karena kan direvisi lagi sama dosen gitu kan, jangan saya gini nanti takut terlalu sulit segala macam. Jadi Maret itu udah mulai ngerancang-rancang sama nyari studi literatur itu. Gitu. Jadi ketika ajaran baru Juli itu sudah siap gitu. Tapi memang di perjalanan itu kan tetap di evaluasi. Makanya tadi misalnya HLT awalnya soal awalnya bisa jadi seperti ini. Ketika dapat respon anak beda, kita buat direvisi lagi soalnya gitu. Itu bisa sambil berjalan waktu ketika revisi, ketika di
pelaksanaan pembelajaran, tapi desain awalnya memang disiapkan sebelum-sebelumnya. Ya kira-kira 2 bulan 3 bulan memang harus disiapkan. Seperti itu. Ya ini sih lawan rasa malasnya sih sebenarnya. Anak-anak kita banyak mikir, aduh pengen ini, bingung mana dulu nih yang mau dikerjakan gitu ya. Kita bikin aja step-step, kita mau bikin ini dulu sekarang, ini. Nanti sambil berjalan bikin misalnya pedoman wawancaranya atau nanti apa segala macam. Nanti ya beres dengan ininya waktunya sesuai target. Berarti waktu bikin judul dimotivasi sama Pak Yopi berarti ya, Bu? Kalau judul enggak, Pak Yopi lebih ke ininya aja, desain risetnya aja. Ibu mau nggak gabung dengan tim kami tentang desain research? Terus apa nih Pak baru dengar gitu kan? Terus dijelasin gini. Nah kira-kira mau nanti materinya apa gitu? Baru diserahkan ke kita ada 2 orang. Kalau yang kemarin itu 2 orang yang bersamaan yang bareng, yang satu SD tentang pecahan, saya tentang matriks gitu. Dan ditarget juga memang kalau misalnya ini kan masuk ke tesis sibel kan memang ditarget. Target kemarin itu pelaksanaan Agustus, November itu bukan November, Agustus, Oktober sudah beres. Nah, kemarin itu Oktober udah beres, November udah revisi, udah apa namanya? Dianalisis, November udah analisis karena kan Desember udah semester kan, jadi udah nggak mungkin diulang lagi pelaksanaannya. Jadi November udah beres gitu. Desember udah tinggal konsultasi hasil ininya aja, konsultasi penulisan di akhirnya aja. Dan Februari sidang gitu. Setahun ya, Bu? Ya, kurang lebih prosesnya dari awal banget ya, dari awal. Tapi pelaksanaannya berarti kurang lebih 1 semester. Maksudnya kalau pelaksanaan di kelasnya sih hanya 1 bulan kan, cuman proses awalnya itu yang lama 3 bulan, pelaksanaan di sekolahan 1 bulan, kita nyusun analisis 1 bulan, daftar sidang itu kan Januari, Februari udah sidangnya. Gitu. Mungkin satu lagi pertanyaan. Pak Arifin. Seru sih mempelajari ini ya, penelitian, ini kan termasuk penelitian baru, jadi termasuk ya ada tantangan juga gitu, dan Pak Kari juga respon baik. Ya udah ini bagus gitu kan, di UPI itu DDR, yang terkenal kan DDR-nya Pak Didi, nah ini kita di UHAMKA ini baru nih katanya gitu kan, jadi sangat dukung sekali kemarin Pak Kadir. Ibu, izin bertanya dong. Iya, boleh. Kalau untuk penelitian ini tuh pengambilan sampelnya itu seperti apa ya, Bu, gambarannya? Sebenarnya kalau misalnya ini sampelnya nggak khusus, misalnya diambil berapa sampel, enggak. Hanya ambil kelas yang untuk dicoba, nanti untuk yang kita coba yang HLT-nya itu, kemudian dianalisis, dievaluasi, kemudian satu lagi kelas yang setelah HLT-nya itu direvisi. Jadi hanya 2 kelas gitu. Jadi nggak ada sampel berapa siswa gitu, enggak. Itu Dan 2 kelas yang setara ya, Bu. Artinya kalau sama-sama kelas 11 ya, Bu, gitu ya? Iya, sama-sama kelas 11 dengan kira-kira kemampuannya yang sama. Relatif sama. Pokoknya selevel, tapi jadinya kita ngubah susunan materi yang diajarkannya. Jadi yang kelas yang pertama kita ajarin matriks dulu, kelas yang lain itu kan sesuai materinya sesuai yang urutan di sekolahan. Nah, materi matriks di kelas yang tadi percobaan udah beres, sudah kita evaluasi, baru di kelas yang kita nanti yang kelas eksperimennya itu baru kelas eksperimen ya. Maksudnya kelas yang kita kelas yang keduanya itu baru materi ke matriksnya itu gitu. Dan nanti ngambil sampel wawancaranya juga sebenarnya cukup 6 orang cukup. Jadi 2 orang yang level atas, 2 orang yang medium, 2 orang yang bawah. Maksudnya hanya untuk ini aja sih, cross check dapat dari mana jawabannya, bagaimana cara pengerjaannya seperti itu. Karena kan memang kalau kualitatif kan data-datanya itu kan dari kerjaan siswa, wawancara anak, post-test pretest itu kan hanya ini aja pelengkap aja, memperlihatkan bagaimana penguatan konsepnya.
Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi buat Tika? Nggak ada Pak, bingung Nah, nanya apa. iya, Keren saya banget. jujur pasti Belum penelitiannya kebayang, keren, tapi belum kebayang. kebayang ya, ngeblank. Iya, Ngeblank. harus baca bukunya dulu Pak, buku atau Iya. referensi-referensi baru ini baru kebayang apa yang harus dilakukan seperti Iya. itu. Makanya Ibu bisa nentuin judul ini tuh awal kebayangnya gimana itu? Kalau judul itu ganti-ganti Pak. Kalau Oh, judul ininya ya, judul fixnya, karena awalnya itu tentang maksudnya bukan temanya sama, cuman apa namanya kalimatnya itu kalau desain kan memang berubah beriring waktu. Nanti yang lebih ininya mana gitu. Tapi temanya matriks, ya konsep matriks kita lakukan dengan desain research. Tapi kalau untuk judulnya itu waktu proposal dengan hasil akhir itu beda kalimatnya. Tapi intinya sama, materinya tentang matriks, penelitian dengan desain research. cuma kata ya. Gitu. beda. Ya, katanya yang berganti. Kalimatnya ya. Iya, kalimatnya. Bu, berarti kalau ini kan Ibu udah berarti kita ngedalamin konsep ya. Iya. Kalau dulu saya S1 pernah penelitiannya itu R&D, cuman kan ngedalamin konsep di SPLDV. Kalau Ya. akhirnya saya ambil ke sini, Iya. karena udah ngerti materinya, terus juga kemarin banyak referensi yang berbeda dari referensi Indonesia yang ada dari luar, itu mungkin nggak sih kita pakai hal tersebut untuk akhirnya jalan ke DR? Sebenarnya bisa aja sih. Bisa aja. Apalagi kalau misalnya memang kita udah menguasai konsepnya, tinggal nanti mematangkan di ya itu tadi yang di HLT-nya ya. iya, di HLT-nya. Siap, Bu. Maaf Bu, boleh bertanya Bu? Iya, silakan. Ya. Untuk analisisnya itu berarti ini kan penelitian kualitatif ya? Iya, Untuk analisis hasil belajarnya seperti apa? Iya, kalau untuk analisis tadi sebutannya analisis retrospektif itu kenyataan yang terjadi di lapangan dihubungkan dengan teori yang ada. Makanya kita harus ngumpulin berbagai jurnal yang bisa menguatkan penelitian kita. Nanti kalau udah ininya, memang sih awalnya nggak kebayang gimana nih ngubung-ngubunginnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya ketika sudah dilakukan, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Gitu. Tesis Ibu ada di UHAMKA nggak Bu di perpusnya? Sudah, memang sudah ada. Ibu, Ya. kalau misalnya buat baca-baca tesis Ibu, berarti bisa di website udah ada belum Bu? Buat referensi gitu. Nah, kalau untuk websitenya tanya ke yang bagian perpustakaan, karena kan kemarin menyerahkannya kan PDF ya. Oh. Kalau jadi link, harus, oh ya. iya, tanya ke bagian perpus, apakah sudah dimasuk ke website atau belum. Karena kan kemarin menyerahkannya bentuk PDF, CD, PDF gitu. Pengen cari. Iya. Itu sebenarnya nanti bisa ke Pak Kadi, di Pak Kadi juga banyak sih, kemarin juga dibantuin beberapa, jadi enaknya dengan Pak Kadi dan Pak Yopi itu sumber-sumber itu banyak sekali, kita selain kita cari sendiri, diberikan juga banyak, jadi enak referensi-referensinya. Kemudian nih bukunya kalau misalnya bisa beli yang ini kalau untuk buku gitu kan, yang tadi Pak Ruli itu. Tapi kalau misalnya jurnal itu dikasih ada yang dikasih benar-benar bentuk ini apa sih udah bukan folder apa tesis, ada kan ada banyak yang dari luar itu tesis udah tentang desain research itu gitu. Itu banyak, bagus buat referensinya. Referensinya ada di dapus Ibu juga kan ya, Bu? Iya.
Iya. Kebanyakan memang kalau desain di situ tuh baru untuk yang di sini ya, SD dan SMP. Memang karena kan ya kalau saya kan memang karena saya ngajar di SMA, daripada ngambil penelitiannya di tempat lain, ya udahlah sekalian aja ya pas kata Pak Kadir, justru bagus Bu, karena kan di SMA masih jarang kayak gitu kan tentang desain research gitu. Karena SMA kan udah abstrak sekali. Maaf ya Bu, kita bertanya masih kaku karena masih ngeblank. Biasanya Kemarin juga waktu pas awal ketemu dengan Pak Yopi dengan Bu Puri itu, saya juga benar-benar nanya, apa sih HLT gitu kan, apa sih ini gitu kan, gimana nantinya penelitiannya, terus nggak kebayang nanti gimana nih di kelasnya gitu kan, membedakan karena kan kalau waktu S1 kan saya tentang action research, itu kelihatannya kayak mirip gitu kan, ada siklus gitu kan, ada siklus, ada kita evaluasi, ini bedanya di mana gitu kan, karena belum waktu awal sama, belum kebayang ini apa bedanya gitu kan antara action research, DDR dengan yang design research. Pas baca yang dari mana ya? Oh, tentang tugasnya Pak Yopi waktu disertasi, waktu yang S3, bukan disertasi, tugas S3-nya, perbedaan yang 3 itu, action research, design research, sama DDR itu. Oh, baru kelihatan seperti ini. Ada kemiripannya, ada yang per siklusnya itu, kemudian mendesainnya memang sama gitu. Memang ada mirip-miripnya. Yang jadi cirinya itu yang ada HLT-nya itu, hypothetical learning trajectory. Apa beda nama doang Bu? Kalau di action research namanya siklus, kalau di DR namanya HLT gitu. Oh, kalau siklusnya sama, desain research juga ada siklus. Siklusnya berulang, cuman di hypothetical learning trajectory itu ada kita memperkirakan respon siswanya. Jadi ini permasalahannya kita tampilkan seperti ini. Nah, kita sudah memprediksi respon siswanya atau pertanyaan-pertanyaan siswanya seperti ini. Makanya disebutnya kan hypothetical learning trajectory itu ada respon siswanya itu, dan nanti bagaimana antisipasi kita kalau ada pertanyaan dari siswa seperti ini. Gitu. Jadi ada respon kemungkinan respon siswa, lupa nama ininya apa ya, nama istilah di situnya. Kemudian ada antisipasi dari respon siswanya gitu. Nanti boleh dicari-cari desain research gitu ya. Biar mulai kebayang. Ada lagi Bu Erni? Cukup. Coba Bu gambarkan yang tadi Bu jelaskan secara detail Bu, satu-satu gitu sampai kesimpulan juga. Biar kita kebayang apa langkah pertama harus ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, sampai sidang. Ya, tadi kesimpulannya desain research itu awal kita tadi ya mendesain hypothetical learning trajectory. Di hypothetical learning trajectory itu ada permasalahan yang akan disampaikan ke siswa, ada kemungkinan respon siswanya, dan bagaimana antisipasi siswanya. Dari 3 tadi kita lakukan kan di kelas. Kemudian di hasil akhirnya kita analisis
ternyata apakah kemungkinan respon siswanya yang kita buat dengan kenyataannya itu apakah sama? Kalau misalnya tidak sama, nanti kan sebagai temuan tuh, sebagai temuan kita. Nah, itu dicatat, kemudian kita kembangkan lagi yang kira-kira nanti bisa membantu siswanya itu ketika di kelas yang nanti sesungguhnya itu. Nah, setelah sudah kita lakukan di kelas sesungguhnya, di hasil akhirnya kita namanya analisis retrospektif. Nah, analisis retrospektif itu hasil yang kita temui di kelas sesungguhnya kita hubungkan atau kita kita kaitkan dengan penemuan penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah menguatkan, apakah tidak. Nah, nanti ya baru kita buat kesimpulan dari penelitian kita. Itu sih intinya. Jadi 3 langkah. Mendesain, melaksanakan, dan menganalisis. Bapak Ibu yang lain. Yang penting mah dilakukan dan selesaikan. Iya, itu hampir semua dosen ngomong gitu. Jangan dibikin pusing gitu ya. Kalau pusing pastilah pusing gitu kan. Tapi ya dilakuin ntar juga. Tapi Ibu mulai semester 3 atau semester 2 Bu mengerjakan itu? Semester 3. Saya waktu awalnya kan bukan tentang itu. Tadinya kan saya udah ngerancang tentang permainan tradisional. Ternyata karena saya memilih Pak Yopi dan Pak Kadir, kata Pak Yopi, kalau kamu mau gabung saya ikut yang ini, kata gitu. Oh ya udah, saya mempelajari sesuatu yang baru lagi nih, ayo pelajari. Ya alhamdulillah. Ilmu baru jadi. Jadi pas semester 3 baru buat. Kalau sekarang katanya udah mulai semester 2 udah mulai ini ya, proposal ya. Pengajuan, Bu. Pengajuan. Iya, pengajuan proposal. Iya. Kalau dulu semester 3. Maaf, jadi Ibu, angkatan keberapa emang? Angkatan pertama. Oh, sama si Hadi ya? Iya. Angkatan Sekelas. pertama. Kenapa? Angkatan pertama dibuka kapan, Bu? Saya itu daftar bulan 2018 ya? Iya, Maret. Akhir Februari apa Maret gitu. Saya termasuk yang telat info juga. Jadi udah kuliah 2 minggu baru saya daftar. Ya, alhamdulillah. Nah, udah beres. Sudahnya tahun kemarin 2020. Kayaknya angkatan pertama nih. Cukup. Oke. Kuliah sampai jam berapa kita? Kayak udah lewat ya? Udah lewat, tapi nggak apa-apa. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya kurang ya pastilah kurang puas karena kan baru sekilas doang ya. Saya juga termasuk yang belum ahli-ahli banget karena baru juga. Jadi silakan mencari berbagai macam sumber karena ternyata memang metode penelitian ternyata banyak gitu ya. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu hal yang baru, ilmu baru. Itu sih. Ibu boleh. Ya. Kalau mau kontak Ibu di mana ya, Bu? Kalau mau nanya-nanya. Di sini. Dia. Maksudnya boleh gak kalau misalnya nomor Ibu. Ya, nomor Ibu mau minta. Kalau Ibu nggak berkenan, tapi kalau Ibu nggak apa-apa. Saya tulis di chat ya. Oke, Bu. Nggak apa nih, Bu. Kalau nanya-nanya nanti misalnya. Nanti diserbu 14 orang, Bu. 14 orang yang chat semua. 1, 2, 9, 3, 8, 2, 7, 5, 18. Makasih ya, Bu. Ya, saya bantu yang saya bisa lakukan. Iya, Bu, nggak apa. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama.
Kadir masuk lagi nggak ini ya, Bu Ika? Enggak, katanya. Oh enggak. Berarti sudahi ini apa gimana? Iya. Silakan. Makasih Bu Nurlela ya sudah Ya, sama-sama Pak. membagi kita ilmu baru ya lewat dari dosen kita yaitu Pak Kadir. Mungkin Pak Dadang pimpin doa penutup. Kalau kata guru saya, pimpin doa itu harus yang lebih apa ya? Kalau dibilang lebih tua nggak sopan gitu, lebih Sesepuh. berumur lah gitu. Biar dijabah gitu. Ayo Pak Dadang, Boleh. dimohon. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan hari ini yang dibantu oleh Ibu Nurlela. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nurlela tadi banyak manfaatnya bagi kita, bisa kita jalankan tentunya. Kemudian ya seperti tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan, ya kami mohon nanti kalau misalkan ada yang minat dengan desain research ini bisa dibantu juga ya Bu ya. Ya, mungkin untuk tidak memperpanjang lagi memang kita sudah lewat ya waktunya. Kita tutup aja kuliah kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nurlela. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Terima Bu kasih. atas ilmunya. Ya, sama-sama. Mohon izin live ya. Ya. Ya Bu.